Hai teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tugas pertama saya untuk belajar membuat website dari nol. Nah, oke, biar cepat langsung saja. Ada beberapa hal yang harus kalian punya, yaitu seperti yang pertama, yaitu text editor. Nah, text editor. Text editor itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk kita mengcoding. Nah, yang kedua kita butuh koneksi internet. Ya, kita pasti butuh koneksi internet untuk panduan kita. Untuk kebutuhan kita mengcoding, kita butuh koneksi internet. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bisa. Tapi ya lebih disarankan itu ada koneksi internet. Dan yang ketiga itu harus ada komputer atau laptop sebagai alat utamanya gitu. Nah, yang akan kita pelajari itu apa? Yang pertama kita akan mempelajari yaitu HTML. Yang kedua kita akan mempelajari CSS. Nah, HTML itu fungsinya untuk apa sih? HTML itu dokumennya untuk kita bisa membuat website, dan CSS itu merupakan stylingnya gitu. HTML itu yaitu dokumen untuk menampilkan list-list media yang kita punya, contohnya kayak gambarnya, suara, media, bentuk, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau CSS itu memodifikasi formasi HTML-nya supaya bentuknya sesuai harapan yang kita inginkan. Sekarang kalian perlu download VS Code. Kalian harus siapkan dulu VS Code-nya, download. Jika kalian sudah download VS Code, kalian bisa klik kanan, kemudian new folder. Nah, new folder, kalian bisa beri nama misalnya website saya 1 misalnya. Dan lalu kalian klik. Nah, masih kosong. Kemudian kalian klik view. Nah, file name text extension ini harus dalam keadaan centang. Nah, ingat view, lalu lihat file name extension ini harus keadaan centang. Setelah itu kalian klik kanan, new text document, lalu kalian beri nama index, tulisan gitu aja, index.html, lalu kalian enter, bakal muncul kayak gini, yes, dan akan berubah jadi sebuah browser. Kemudian kalian klik index HTML-nya. Nah, jika kalian sudah buka, gak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum kita coding. Tapi kalian telah menciptakan satu website. Kita telah menciptakan file index HTML. Nah, kita telah menciptakan ini. Kemudian kita klik kanan, open with, terus kalau ada muncul pilihan kayak gini, kalian buka dengan VS Code yang tadi, yang telah kalian download. Kalau misalnya kalian klik kanan, open with, tapi kalau kalian klik kanan, open with, terus gak muncul yang kayak gini, gak apa-apa. Aku kasih clue ini, kalian buka Windows kalian, terus searching di sininya VS Code-nya. Lalu buka. Nah,
dan masuk kayak gini, yang perlu kalian lakuin yaitu silang ini, kemudian ke file. Nah, ada open folder ini, kalian bisa ke, nah ini kita desktop dulu. Nah, yang tadi website yang tadi kalian tarik ke sini, masukin. Nah, dan jadi kayak gini. Ini kita silang lagi. Ini kita buka ininya. Nah, ini kan kelihatannya kayak jauh. Jadi kita agar lebih dekat, lebih jelas lagi, di Ctrl plus plus. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kalian klik indeks HTML ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita format dokumennya pakai VS Code dengan cara otomatis. Kalian bisa klik tanda seru. Nah, akan muncul obeng ini. Kalian klik obengnya, nah akan muncul otomatis kayak gini. Jadi ini tuh format dokumen bawaan dari HTML-nya. Nah, kita coba misalnya. Ini udah otomatis dari sananya, dan kita coba tinggal masukin aja apa yang kita mau tulis. Misalnya, halo, kayak gini. Kemudian kalian save. Cara save-nya itu Ctrl S. Kalau enggak, kalian ke file, lalu save, tuh Ctrl S, atau auto save, sama aja. Kalian bisa save atau auto save. Nah, kemudian kalian ke browser yang tadi. Nah, lihat ini kan kosong. Terus kemudian kalian refresh. Nah, bisa jadi halo. Kalian takut gak kelihatan sama saya Jun. Nah, kayak gini, halo, gitu. Kemudian kita balik lagi. Ke sini. Nah, ini merupakan format dari HTML-nya. Sekarang karena kita mau belajar manual dari awal, jadi kita hapus ini semua. Hapus, kalian blok aja, kemudian delete, gitu.
Sekarang kita bungkus. Ini sekarang kita bikin ini. Ini ada TR, enter, kemudian ini kita hapus juga TR, enter. Nah, di dalam TR ini ada yang tadi TD, tutup, kita isi judul. Ya. Nah, di sini juga sama. TD isi sama. Terus Ctrl S, terus lihat ke browser yang tadi, kita refresh. Nah, bahkan sama kayak tadi, cuman kita masukkan ke dalam di dalam TR ini. Nah, di dalam tabel TR ini. Gitu. Kita bungkus dalam TR ini. Gitu. Nah, setelah ini biar lebih banyak, dan ini tuh apa sebenarnya? Tabel. Kenapa nggak kelihatan tabel? Karena kita belum tambahin garisnya. Garisnya tuh dari mana? Dari sini. Coba kalian klik di tabelnya ini, kita tambahin border sama dengan 1 aja misalnya. Terus kita tambahin di sini biar lebih banyak. TD abis judul biasanya ada misalnya waktu. Bawahnya kita bikin lagi TD, ada misalnya waktu, judul waktu. Kita tambahin lagi misalnya tempat, biar lebih rapi, biar sama tempat. Oke, maaf, ini biar lebih rapi kita ubah ini jadi tulisan kecil. TD. Nah, di sini ada 3 elemen, di dalam TR ini ada 3 elemen. Kalau ada 3 elemen gini, di bawah ini juga harus sama, harus bikin 3 elemen juga. TD. Nah, harus sesuai sama elemen yang di atas. Judul, misalnya nama judulnya apa? Misalnya ini sudah out. Misalnya. Terus waktunya kapan? Waktunya berapa misalnya? 2 jam misalnya. Terus karena 3 elemen kita bikin satu lagi. TD tempat, misalnya di rumah. Terus jangan lupa kalian save Ctrl S, kemudian lihat lagi ke browser yang tadi, kemudian kalian refresh. Nah, jadi sesuai. Judul, waktu, tempat, judul ini sudah out, waktu 2 jam, tempatnya rumah. Gitu. Seperti itu. Dan ini jadilah tabel. Kenapa jadi tabel? Karena tadi kita telah menambahkan border di sini. Border 1 gitu. Gimana kalau misalnya di sini di atasnya 3 elemen tapi di bawahnya 4? Contoh misalnya di bawahnya ada TD, misalnya antagonis, misalnya peran antagonis, selain gitu. Kemudian kita Ctrl S, kita kembali lagi, kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau misalnya di sini 3 tapi di sini 4 lebih banyak daripada yang di atas, kita jangan berani mencoba ya, kita berani coba apapun itu. Sekarang di refresh, nah jadi gini, atasnya kosong, bawahnya ada keterangannya gitu, di bawah 4, di atas 3.
Sekarang kita tambahin aja, biar nggak kosong, kita tambahin di atasnya. Biar ada namanya, antagonis itu apa, termasuk apa misalnya. Biar ada namanya, misalnya antagonis itu termasuk sifat misalnya gitu. Termasuk ke sifat. Terus kalian save lagi, kemudian lihat ke refresh. Nah, ada seperti ini. Jadilah tabel kayak gini. Kembali. Ini tuh HTML. Kalau misalnya bikin HTML tapi yang paling ngefek tanpa harus styling itu kurang lebih seperti ini. Nah, atau yang satu lagi, sekarang kita hapus ini sampai nah, delete aja. Ada cara yang kedua, yaitu kalian ketik input. Kecil aja ya. Input, kemudian kalian slash tutup. Nah, ini tuh sama aja kayak body ini, body slash body ini. Tapi bedanya kalau input ini tuh cuman ada satu blok. Input ini tuh sebenarnya sama aja kayak input yang kayak gini, sama kayak yang sebelumnya. Contoh input 60, terus kalian bikin lagi. Terus input. Nah, gini. Sama aja kayak gini. Cuman lebih disaranin dari sananya itu yang pertama kayak gini. Jadi sama aja, jadi ada dua cara. Yang pertama ini, yang kedua input yang kayak gini. Gitu. Nah, kalau input tuh kayak tutup, input, spasi, slash, kemudian tutup lagi. Nah, kalau body kan tutup, body, tutup, kemudian kayak gini lagi. Jadi rekomendasi dari sononya, kita tuh mengetiknya seperti ini, kayak gini. Jadi di dalam input ini kita tuh satu blok ini tuh sudah menampung semuanya. Nggak harus pakai blok atas dan blok bawah kayak gini lagi. Seperti itu. Nah, kita coba. Sekarang di dalam sini kalian bisa ketik misalnya type sama dengan di sini sebagai catatan, kalian kalau ngetik harus benar-benar memperhatikan semuanya. Kayak type, misalnya kayak coret, koma, titik, semuanya harus diperhatikan. Kalau enggak akan terjadi hasilnya. Misalnya ini yang harusnya type tapi malah ada spasi, kayak gitu. Nah, sekarang kita kasih contoh, misalnya di sini kita tulis color. Nah, kemudian kalian save, lalu lihat di browsernya. Kita refresh. Nah, akan muncul warna seperti ini. Warna-warna kayak gini. Seperti itu. Nah, ini contoh pertama. Bisa keluar warna, terserah kalian mau ganti-ganti warna, jadi warna apa. Ini contoh pertama. Kalian juga bisa masukin hal yang lain. Misalnya, contohnya di sini kalian ketik date, misalnya. Jangan lupa kalian save. Jangan lupa untuk di save karena ini penting banget. Kalau enggak akan berubah. Ini kita refresh lagi. Nah, akan muncul. Kalian klik. Nah, akan muncul kalender seperti ini. Atau kalian bisa masukin file. Misalnya kalian mau masukin file apa aja nanti. Bisa kembali lagi. Kita refresh. Nah,
Kalian bisa masukin file apapun itu. Nah, kita kembali. Itu sebagai gambar aja contoh, biar kalian lebih tertarik lagi. Jadi input itu untuk user bisa berinteraksi, tapi datanya nanti diolah bukan sama HTML pastinya. Nah, seputar input gambarannya tuh kayak gitu. Sekarang kita bikin project aja langsung, kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, sekarang kita bikin websitenya langsung. Di dalam website itu ada 3 elemen. Biasanya yang pertama yaitu navbar. Kedua ada navbar itu navigation bar yang biasa di atas kayak home, keterangan, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu elemennya itu konten. Konten itu isinya. Yang ketiga ada footer. Nah, caranya kita harus ngasih ciri-ciri. Misalnya kayak ciri-cirinya, misalnya komentar. Tapi komentar tuh bukan kayak ngomen di Instagram atau status-status orang kayak gitu, bukan. Tapi komentar tuh supaya si kodenya itu tidak tereksekusi. Contoh, misalnya kita tuh ngomen atau kita tuh ngetik di sini, tapi kita tuh nggak mau si komentar ini tuh muncul di browsernya. Ini kayak gini. Nah, ini kan muncul. Gimana caranya biar gak muncul? Caranya gini. Nah, caranya kalian blok ini, kemudian Ctrl/. Nah, ini akan jadi kayak gini. Terus kalian lihat di browsernya, ini, nah, nggak ada. Itu caranya. Jadi hasilnya komentar kalian tidak akan muncul di browsernya. Supaya lebih rapi, kita bikin gini. Ini blok terus delete dulu. Terus kita ini. Di sini kalian bisa tulis navigation bar. Enter 2 kali, terus kalian bikin lagi navigation bar selesai. Biar lebih rapi gitu, biar kelihatan kalian tuh komennya di sebelah mana. Ini contoh misalnya di sini misalnya kita komentar apa aja. Sini. Terus save, kemudian kita lihat ke browsernya. Nah, ini muncul kayak gini. Seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, sedikit gambaran seperti itu. Nah, terus kita boleh bikin lagi di bawahnya. Misalnya ini kita hapus. Kita bisa bikin lagi di bawahnya. Kalian bisa enter 2 kali. Ctrl/. Terus kalian tulis konten. Misalnya. Konten 1 misalnya. Terus kalian enter lagi konten 1N. Terus kalian bisa bikin lagi enter Ctrl/. Footer. Terus bawahnya enter Ctrl/. Footer. Nah, jadi kita nulis navigation bar di baris ke-5, konten di baris ke-9, dan footer di baris ke-13. Ini biar lebih jelas sama aku di zoom in ya, Ctrl++ gitu. Nah, di dalam navigation bar itu ada yang namanya div.
enter. Jadi navigation bar kita itu ada di dalam div semuanya. Sama halnya sama yang lain juga, di dalam konten itu ada div. Di dalam footer juga ada div. Kita rapiin lagi ya. Kita enter. Enter. Jadi div ini tuh sebenarnya nggak bakal ngefek apa-apa ke dalam browser, tapi div ini tuh bakalan jadi pembeda, jadi pembungkus dari semuanya, dari apa yang kita masukin itu. Kita juga bisa memodifikasi lewat CSS-nya itu, jadi bisa kelihatan pembedanya. Nah, di dalam div yang pertama ini kita tulis di sini navbar. Di dalam div konten ini kita isi dengan konten 1. Biar apa ya? Dalam footer ini kita masukin footer. Kemudian kita save. Kita save. Kita balik lagi ke browser. Kita lihat. Nah, bakal kayak gini, lebih rapi. Kita balik lagi. Nah, seperti itu. Jadi div ini buat pembeda. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, nanti kita bisa memperbaikinya dan kelihatan di sebelah mana. Misalnya di sini kesalahan di konten satunya, kita bisa ngerapiin di sebelah sininya. Jadi lebih rapi aja gitu menggunakan div itu. Nah, div yang kayak gini itu tuh elemen-elemennya atau dari mana? Kalian bisa cek di Google. Namanya elemen-elemen HTML kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk navbar. Kita tulis di sini UL. Kemudian enter. Di dalam UL ini kita masukin li. Nah, kemudian kita isi home. Dia biasanya di atas itu kayak home, about, kayak gitu. Kita masukin lagi li. Yang kedua about me. Yang biasa muncul standarnya kayak gini kan. Terus yang ketiga biasanya itu contact me. Nah. Kemudian kalian save. Terus kita cek lagi ke browser. Kita refresh. Nah, jadi gini. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk di part pertama ini. Untuk catatan, yang pertama jangan lupa untuk kalian save apa-apa yang telah kalian coding, apa-apa yang telah kalian ketik di dalamnya, dari yang codingan pertama ke codingan kedua itu harus di-save. Jangan lupa untuk di-save, karena jika tidak di-save, tidak akan membawakan hasil di browsernya. Nah, yang kedua, untuk catatan kalian yaitu ingat apa-apa yang kalian ketik. Misalnya beda codingan 1 aja. 1 itu akan mempengaruhi di dalam codingan kalian. Jadi nggak akan masuk atau muncul di dalam website-nya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.